Dekan Fakultas Teknik Unila Helmi Fitriawan yang juga Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Lampung 2022 mengaku menerima uang 330 juta rupiah dari terdakwa mantan Ketua Senat Unila, M. Basri. Helmi mengaku uang itu disebut M. Basri sebagai uang perjuangan. Fakta itu terungkap dalam sidang lanjutan kasus suap mahasiswa baru Unila jalur mandiri di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Senin pagi. Helmi sempat dimarahi oleh hakim karena berbelit-belit memberikan informasi. Siapa saja saksi itu? Yang pertama, Helmi hadir sebagai saksi untuk 3 terdakwa, yakni mantan Rektor Unila Karomani, mantan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Heryandi, dan M. Basri. Keberadaan uang 330 juta di rumah saudara tahu? Tahu. Ya? Iya. Saudara peroleh dari mana? Dari Pak Basri. Oh, artinya makanya pertanyaan saya dengan bulan balik. Saudara pernah terima uang dari Basri 330 juta? Betul. Iya. Iya, betul. Ya, itu saya laporkan, bukan penggeledahan yang mulia. Itu saya laporkan ketika saya diperiksa pertama kali di Gedung Merah Putih. Tanggal 20. Pada sidang ini, Helmi Fitriawan juga mengaku baru tahu jumlah uang upeti itu 330 juta rupiah setelah ditemukan KPK di loteng rumahnya. Harsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Mila Oktaviasari, seorang pegawai agen ATM Mini di Desa Tritunggal Jaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Senin siang jadi korban peredaran uang palsu. Pelakunya adalah seorang pria berusia sekitar 35 tahun yang menyamar sebagai konsumen. Polisi yang mendapat kabar tersebut kemudian mendatangi lokasi dan memintai keterangan korban. Menurut Mila, pelaku datang mengendarai motor seorang diri. Pelaku memberikan uang 1 juta rupiah ke Mila untuk ditransfer ke sebuah rekening. Dari jumlah 1 juta rupiah itu, 700.000 rupiah diantaranya adalah palsu. Uang yang diberikan pelaku ke Mila seluruhnya uang kertas pecahan 100.000 rupiah. 7 lembar uang palsu hampir seluruhnya memiliki nomor seri yang sama. Lihatnya tuh karena beda Pak, kan yang uang aslinya tuh di atas. Terus saya untuk cek gitu loh Pak, saya hitung kok beda warnanya. Berapa jumlahnya? Jumlahnya tuh 1 juta. Di orang, mereka berapa orang? 1 orang. Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh agak tinggi dari saya, terus cowok agak gemukan, terus pakai kaos pendek. Peredaran uang palsu ini dilaporkan Mila ke Polsek Banjar Agung Tulang Bawang. Polisi rencananya akan ke bank untuk meminta data pemilik rekening yang ditransfer uang oleh pelaku. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Dua tersangka penadah ponsel curian di Tanggamus Senin siang menangis meminta maaf kepada orang tuanya. Keduanya bernama Jaka Irfandi dan Hasyah, warga desa Sri Melati, Kecamatan Wonosobo, Tanggamus. 189071040. Jaka dan Hasyah akhirnya bebas melalui keadilan restoratif. Kejaksaan Negeri Tanggamus yang menangani perkara ini memediasi korban dan tersangka dan akhirnya mereka sepakat berdamai. Kejaksaan Negeri kemudian resmi menghentikan tuntutan terhadap Jaka dan Hasyah. Dengan kami serahkan secara resmi ini kepada masyarakat, ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat agar terkait dengan permasalahan-permasalahan ringan, permasalahan-permasalahan yang memang masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, perdamaian, agar bisa diselesaikan di tingkat PEKON secara kekeluargaan dan kekerabatan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kejaksaan Negeri Tanggamus yang telah mengabulkan permohonan kami, yaitu RJ. Dalam proses RJ ini, alhamdulillah ya, untuk Kejaksaan Negeri Tanggamus yang telah mengabulkan permohonan kami.
Program keadilan restoratif itu diberlakukan pada kasus-kasus ringan yang sudah mendapat persetujuan dari korban. Syarat pengajuan bebas penahanan melalui keadilan restoratif diantaranya tersangka baru pertama kali terlibat tindak pidana dan ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Kasus sengketa lahan di Lampung tinggi. Ini dikatakan oleh Handayani, Kepala Kantor Wilayah BPN Lampung, saat menjalankan program gerakan masyarakat memasang tanda batas atau gema patas 1 juta patok dari Kementerian Agraria pada Senin siang. Untuk mencegah sengketa lahan itu, BPN mengajak masyarakat memasang patok tapal batas tanahnya masing-masing, khususnya di lahan kosong yang belum dimanfaatkan oleh pemiliknya. Handayani mengatakan bahwa standar patok yang benar adalah terbuat dari beton, besi atau pipa paralon dengan panjang minimal 50 cm dan bergaris tengah sekitar 5 cm. Patok ditancapkan di batas tanah sesuai sertifikat tanah pemiliknya. Patok itu sebagai tanda bahwa lahan tersebut ada pemiliknya. Kami menghimbau ke seluruh warga masyarakat yang tanahnya sudah bersertifikat, yang belum, silakan dipasang patoknya. Pojok-pojok atau kalau berubah bentuknya sesuai dengan bentuknya. Maksudnya itu kalau akhirnya agak belok sedikit pojoknya pasang supaya nggak ada cekcok, nggak ada caplok. Mudah-mudahan dengan seluruh daerah sini Nusantara ini sudah dipatok, tidak ada lagi cekcok, ada kehilangan tanah tadi kata Ibu cekcok, dan mudah-mudahan semuanya aman. Apalagi tadi Pak Menteri juga bilang bahwa banyak sekali mafia yang ada di seluruh daerah. Mudah-mudahan di Kota Bandar Lampung ada yang jadi sukses. Pada pertengahan 2022 lalu, Polresta Bandar Lampung mengungkap 2 kelompok mafia tanah dalam kota. Kejahatan itu melibatkan petugas BPN Bandar Lampung yang berperan sebagai pembuat sertifikat tanah palsu. Lahan kosong yang mereka rebut itu dijual hingga miliaran rupiah. Para tersangka dijerat pasal 263 dan 266 KUHP tentang pemalsuan dokumen, junto pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.